Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghafaul Fikri, NIM 2024 103701100495. Saya akan menjelaskan operasi terhadap himpunan. Untuk pengertiannya, operasi himpunan adalah suatu proses dalam matematika yang digunakan untuk mengolah dua atau lebih himpunan guna menghasilkan himpunan baru. Operasi ini mencakup berbagai cara untuk menggabungkan, memisahkan, atau membandingkan elemen-elemen dalam himpunan. Next, operasi himpunan itu terbagi menjadi 6 bagian. Bagian pertama yang akan kita bahas itu irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga komplement, yang keempat selisih, yang kelima setangkup, dan yang terakhir yang keenam perkalian kartesian. Next, untuk yang bagian irisan adalah operasi himpunan yang menghasilkan himpunan baru berisi elemen-elemen yang sama di kedua himpunan. Itu ada contoh gambarnya. Nah, langsung saja. Contoh irisan dalam kehidupan kita sehari-hari itu kayak siswa yang mengikuti dua ekstrakurikuler. Himpunan A, siswa yang mengikuti klub sepak bola, Andi, Budi, dan Siti, dan Rina. Untuk himpunan yang B, siswa yang mengikuti klub basket, Budi, Siti, Dika, Eko. Irisan A dan B, Budi, Siti, yaitu siswa yang mengikuti kedua klub. Dari itu si Budi sama di si Siti itu termasuk dalam himpunan A sama himpunan B yang mengikuti dua klub. Kesimpulannya, irisan mencari kesamaan antara dua himpunan dan digunakan dalam berbagai situasi seperti menemukan anggota yang tergabung dalam dua kelompok atau data yang muncul di dua kategori seperti si Budi dan Siti. Next, untuk yang gabungan adalah operasi himpunan yang menghasilkan himpunan baru berisi semua elemen dari dua himpunan dan duplikasi. Contoh gabungan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini ada gambarnya itu dilihat bisa. Untuk contoh gabungan dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan transportasi umum. Himpunan A, orang yang naik bus ke tempat kerja. Himpunan B, orang yang naik kereta ke tempat kerja. Gabungan A, B adalah semua orang yang menggunakan bus, kereta, atau keduanya. Kesimpulannya, gabungan digunakan untuk menghimpun semua elemen dari dua kelompok seperti daftar siswa yang mengikuti berbagai kegiatan, koleksi buku dan dalam keluarga, atau penggunaan transportasi yang berbeda. Next, untuk yang komplement dalam operasi himpunan adalah himpunan yang berisi semua elemen dalam semesta tetapi tidak dalam himpunan yang diberikan. Ini ada contoh gambarnya, bisa dilihat langsung saja. Untuk contoh gabungan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler basket. Himpunan A, siswa yang mengikuti basket. Komplement A, siswa yang tidak mengikuti basket. Yang kedua, makanan yang bukan sayuran. Himpunan A, sayuran, dalam kurung bayam, wortel, dan brokoli. Untuk komplement A, makanan selain sayuran, daging, buah, roti. Kesimpulannya, komplement dalam operasi himpunan adalah himpunan elemen yang tidak termasuk dalam himpunan yang diberikan
tetapi masih berada dalam himpunan semesta. Konsep ini berguna dalam berbagai aspek kehidupan seperti memilih kategori dan mengevaluasi pilihan dan memahami hubungan antara kelompok. Next. Lanjut yang bagian selisih. Selisih dalam operasi himpunan adalah himpunan yang berisi elemen-elemen dari suatu himpunan yang tidak terdapat dalam himpunan lain. Penjelasannya itu kayak jika terdapat dua himpunan A dan B, maka selisih himpunan A terhadap B ditulis A per B atau AB adalah A B sama dengan X selisih A X selisih B. Contoh, buku di perpustakaan tetapi bukan buku novel. Himpunan A semua buku di perpustakaan. Himpunan B buku novel. Selisih A B buku yang bukan novel, buku pelajaran dan ensiklopedia dan jurnal dan lain-lainnya. Untuk kesimpulannya itu, untuk selisih dalam operasi himpunan menunjukkan elemen yang ada dalam satu himpunan tetapi tidak ada dalam himpunan lain. Selisih ini tidak bersifat komutatif dan berguna dalam berbagai situasi seperti menyaring data, membedakan kelompok, dan mengevaluasi pilihan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Untuk yang bagian beda setangkup dalam operasi himpunan adalah himpunan yang berisi elemen-elemen yang terdapat di salah satu dari dua himpunan tetapi tidak di keduanya sekaligus. Ada contoh gambarnya, ini bisa dilihat. Oke, lanjut saja. Penjelasan singkat. Jika terdapat dua himpunan A dan B, maka beda setangkup ditulis A di setangkup B, didefinisikan sebagai A. Beda setangkup B itu kayak ya AB ya atau BA gitu. Artinya beda setangkup adalah gabungan dari elemen yang hanya ada di A atau hanya ada di B tetapi tidak di keduanya. Untuk contoh, siswa yang hanya mengikuti salah satu dari dua ekstrakurikuler. Himpunan A, siswa yang mengikuti basket. Untuk himpunan B itu siswa yang mengikuti voli. Beda setangkup A, B, himpunan A dan B itu siswa yang hanya mengikuti basket atau hanya mengikuti voli tetapi tidak keduanya. Untuk kesimpulannya itu, beda setangkup adalah himpunan elemen yang hanya ada di salah satu dari dua himpunan tetapi di keduanya operasi ini berguna untuk membandingkan dan memilih perbedaan antar kelompok. Untuk bagian perkalian kartesian. Perkalian kartesian adalah operasi yang menghasilkan himpunan pasangan terurut dari himpunan yang dibedakan. Di bawahnya ada contoh gambarnya, bisa dilihat. Kurang lebih kayak gitu contohnya. Untuk penjelasan singkatnya itu, jika terdapat dua himpunan A dan B, maka perkalian kartesian A kali B didefinisikan sebagai A kali B sama dengan A dalam kurung AB A beda setangkup A B dan setangkup B. Artinya setiap elemen di A dipasangkan dengan setiap elemen di B. Oh, ini elemen ya. Maaf. Yang A kali B sama dengan A, B. Terus A elemen A, B elemen B. Artinya itu setiap elemen di A dipasangkan dengan setiap elemen B dalam bentuk pasangan terurut. Untuk contohnya itu pasangan baju celana. Himpunan A itu kaos sama kemeja. Untuk himpunan B jeans sama chinos.
itu kayak mirip lah, kayak dia jadikan pasangan gitu. Perkalian Kartesian AXB, kaos dan jeans, kaos chinos, kemeja dan jeans, kemeja dan chinos. Artinya setiap jenis baju bisa dipasangkan dengan setiap jenis celana. Untuk kesimpulannya itu, perkalian Kartesian membentuk pasangan terurut dari dua himpunan dan berguna dalam pemetaan data serta kombinasi pilihan. Lanjut. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.